Iya Bu, benar sekali Bu. Kemarin perasaan STS PKN saya diambil Bu. Namun tidak hanya diambil, saya juga harus mengerjakannya sesuai kemampuan saya juga Bu. Maksudnya kamu mencontek pada saat ulangan PKN kemarin. Iya Bu, benar sekali. Farel, menurut kamu apa ada dampak negatif dari hal yang kamu lakukan itu? Tentu ada Bu. Saya jujur saya merasa menyesal Bu ketika mencontek Bu. Dan tentunya tidak hanya rasa menyesal yang ada Bu. Saya juga merasa berdosa dan tentunya nilai saya jelek Bu. Ya, saya bisa lihat Farel kalau kamu menyesal. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan keras yang kita percayai. Menurut kamu apa yang belum kamu tunjukkan dari keyakinan itu? Kalau saya boleh jujur ya Bu, saya ingin jujur kalau saya kurang dalam hal berintegritas Bu. Saya berharap kedepannya nanti kamu bisa melakukan itu, bahwa kamu harus bisa menjadi orang yang jujur dalam melakukan segala sesuatu, supaya kamu bisa menjadi orang yang berhasil. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak mengulangi hal yang selama ini lagi? Kalau Bu mungkin bertanya tentang seperti itu, saya mungkin akan mencoba berbagai hal Bu. Ya seperti saya akan mencoba untuk belajar lebih giat lagi, saya akan belajar untuk lebih tekun lagi Bu. Saya juga ingin mengatur waktu saya agar waktu yang saya gunakan ini dapat saya maksimalkan untuk belajar dan tidak menyetek lagi Bu. Baiklah, Farel, saya berharap kamu bisa berubah, perilaku kamu menjadi lebih baik lagi, dan Tuhan pasang. Amin Bu, pasti Bu. Terima kasih, Farel. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Farel Trianwar. Saya berasal dari sekolah SMA Kristen Dharma Mulia. Saya berasal dari kelas 11B atau 11 IPA. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Mungki, saya belajar untuk dapat jujur atas segala hal yang sudah saya perbuat. Dan tentunya saya sebagai siswa, untuk hal-hal kedepannya, saya ingin belajar untuk dapat mengatur waktu saya dengan baik, untuk dapat menjadi siswa yang jujur, berkualitas, dan tentunya saya ingin belajar tekun, sungguh-sungguh, dan tidak berbuat curang lagi. Oleh karena itu, saya sebagai siswa SMA Kristen Dharma Mulia ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih, itu semua dari saya. Steve, tadi saya saat mengajar biologi di kelasmu, saya perhatikan kamu tertidur di kelas. Dan juga saya mendapat laporan dari Bapak Ibu Guru juga bahwa kamu sering tertidur saat proses pembelajaran. Apa yang terjadi sih, Steve? Iya Bu, saya tertidur di kelas. Saya terasa sangat pusing Bu, makanya saya tertidur di kelas. Kepala pusing, terus? Dan sangat mengantuk sekali sehingga saya tertidur. Jadi apa alasanmu kok kamu sampai bisa ngantuk di kelas dan sampai tertidur saat proses pembelajaran? Saya sih karena saya jam tidurnya kurang Bu. Saya seringnya tidur mulai jam 12 hingga pukul 1 dini hari yang mengakibatkan jam tidur saya kurang. Jadi itu alasanmu, Steve? Iya Bu. Baik Steve, menurut Steve, ada nggak sih dampak negatifnya ketika Steve itu tertidur saat proses pembelajaran? Banyak Bu. Yang pertama, saya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan juga saya tertinggal di mata pelajaran sehingga nilai saya jelek. Yang ketiga juga, saya jadi malu Bu, karena diingatkan banyak guru dan juga ditegur oleh guru sekali.
Steve, tadi kan Steve mengatakan bahwa jam tidurnya Steve kurang. Apakah Steve tahu akibatnya kalau kurang tidur? Ya Bu, saya jadi kurang konsentrasi dalam belajar sehingga susah untuk menangkap materi. Dan menurut Steve, usaha apa yang akan Steve lakukan supaya Steve tidak mengantuk dan tertidur di kelas saat proses pembelajaran? Ada sih Bu, dengan Steve mengatur waktu lebih baik lagi dan tidur lebih awal sehingga di pagi hari dapat bangun dengan segar dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Steve, dari diskusi komunikasi yang sudah kita lakukan sekarang ini, keyakinan kelas apa yang akan kamu terapkan, Steve? Dengan menghargai Bapak Ibu guru yang mengajar dan menghargai diri sendiri. Ya, Steve ya. Kita kembali ke permasalahan yang tadi saat kamu tertidur di kelas gitu ya. Apakah ketika kamu tertidur di kelas itu kamu menghargai Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas saat itu? Tidak menghargai. Nah, kamu sudah tahu itu ya, Steve. Untuk kedepannya, apa yang harus kamu lakukan, Steve, supaya kamu tidak tertidur lagi di kelas? Dengan mengatur waktu tidur saya, seandainya jam 9 dan jam 10, agar jam tidur saya cukup sehingga paginya dapat beraktivitas dengan normal. Ya, Steve, kamu harus meyakini tentang keyakinan kelas yang kamu percayai, yaitu apa tadi? Menghargai dan menghargai diri sendiri. Nah, menghargai guru, Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas dan juga menghargai diri kamu sendiri. Nanti malam tidurlah lebih awal. Ya, tidurlah lebih awal. Bukan berarti tidurnya berlebihan atau kurang tidur, tidak. Tapi tidur yang cukup supaya besok pagi kamu bisa bangun dengan tubuh yang segar, fit, dan bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Gitu ya, Steve? Ya, Bu. Baik Bu. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Steve Brian Nurhadi dari kelas 12 IPA SMA Kristen Dharma Mulia. Setelah saya melakukan komunikasi dengan Bu Mungki, saya mendapatkan pencerahan, yaitu dengan saya meyakini bahwa saya harus menghargai guru, Bapak Ibu guru yang mengajar, dan saya juga meyakini bahwa saya harus menghargai diri saya sendiri dengan tidak tertidur di kelas. Dengan saya mengatur pola waktu, pembagian waktu yang dengan baik, dengan tidur lebih awal, yang membuat saya dapat bangun pagi dengan keadaan yang segar dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa tertidur. Sekian, terima kasih.